Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mulai belajar matematika kelas 5 tentang pecahan bagian yang pertama. Oke, jadi untuk tema 1 ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pecahan ya, khusus ini bagian yang pertama. Nanti ada bagian-bagian selanjutnya. Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Kita lanjut belajar ya. Anak-anak, dalam tema 1 ini kita akan membahas tentang pecahan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan dapat mengenal dan memahami pecahan beserta jenis-jenisnya. Jadi setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu, kalian itu dapat mengenal dan memahami apa saja sih jenis-jenis pecahan. Ya, kita lanjut ya. Nah, berikut ini ada contoh objek nyata pecahan yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nih kalian lihat, ada potongan roti ya, enak banget ya. Lalu ada satu buah apel yang dipotong menjadi 2 bagian. Lalu ada pizza. Ini ada potongan pizza ya. Nih, inilah contoh objek nyata pecahan. Nah, kita lanjut dulu. Ibu beri contoh lagi. Nah, ibu punya satu buah apel. Nih ya. Lalu ibu potong-potong menjadi beberapa bagian. Apa yang akan terjadi, Nak? Nah, kira-kira kalian sudah dapat belum gambaran apa sih itu pecahan? Jadi, satu buah apel tadi ibu potong-potong. Apa yang akan terjadi? Nih ya, akan ada bagian-bagian yang sudah dipotong. Contoh selanjutnya, selain apel, ibu punya pempek lenjer nih. Makanan khas Palembang. Nih, ada pempek lenjer yang utuh ya. Lalu ibu potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, dari gambar ini, kalian sudah bisa menebak belum? Apa sih itu arti pecahan? Yang sudah tahu, simpan dulu dalam hati ya. Ibu masih punya beberapa contoh lagi. Nah, sebuah pizza mula-mula dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian pizza dari 2 bagian yang sama itu disebut 1/2 atau 1/2 dan ditulis 1/2. Nih ya contohnya. Pizza ini mula-mula utuh ya, tidak ada potongan, utuh dia ya. Lalu ibu potong menjadi 2 bagian. Maka besaran setiap bagian ini adalah 1/2. Yang ini juga 1/2. Ketika bagian-bagian ini digabungkan, akan kembali menjadi 1 bagian pizza yang utuh. Nah, dari sini, kalian sudah bisa belum menyimpulkan apa sih itu pecahan? Nah, sekarang kita baca dulu. Kita akan membaca pecahan. Nih, contoh lagi ya. Sita mempunyai 1 buah pizza. Pizza itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kalau yang contoh sebelumnya tadi, kita bagi jadi 2 ya. Jadi besarannya 1/2. Nah, sekarang pizzanya kita potong jadi 4 bagian. Maka setiap besaran ini nilainya berapa, Nak? Nilainya adalah 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nih ya, ketika kita gabungkan kembali, maka akan menjadi 1 pizza yang utuh. Nah, 1 ini ya, kalian baca 1, garis yang ini kalian baca per, ini dibaca 4, jadi 1 garis miring 4 itu dibaca 1/4 atau 1/4. Ya. Nah, sepertinya kalian udah paham ya. Jadi 1 bagian tadi kita bagi jadi 4. Jadi besarannya ini adalah setiap bagian itu 1/4.
Nah, simpulkan coba, apa sih itu pecahan? Nih, kita akan cari tahu. Apa sih itu artinya pecahan? Ibu beri contoh lagi. Jika sebuah kue, ini kue ya, kuenya ya, kita andaikan ini kue. Jika sebuah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama, seperti gambar di bawah ini. Nih, maka setiap bagian adalah seperdua bagian dari seluruhnya. Kue kita bagi jadi dua. Maka dapatlah ini seperdua dan ini seperdua. Setiap bagian ini adalah seperdua bagian dari seluruhnya. Ya, seperdua ini bagian dari seluruhnya. Lagi, jika kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama, seperti gambar di bawah ini, maka setiap bagian adalah seperempat bagian dari seluruhnya. Ya, seperempat bagian dari seluruhnya, seperempat bagian dari seluruhnya, dan seperempat bagian dari seluruhnya. Nah, ketika kalian gabungkan lagi, maka dia akan kembali menjadi satu buah kue yang utuh. Nah, anak-anak, bilangan 1/2 dan 1/4 itulah yang disebut dengan pecahan. Jadi, arti dari pecahan adalah suatu bilangan yang berbentuk A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Maka A itu disebut pembilang, yang di atas disebut pembilang, dan yang B disebut penyebut yang di bawah. Ibu kasih cara mengingatnya ya. Yang di atas kalian ingat aja burung elang, maka yang di atas kalian sebut pembilang, sama-sama ada langnya ya. Yang di atas ingat burung elang disebut pembilang. Lalu yang di bawah kalian ingat laut, maka disebut penyebut. Ada ut-utnya ya, laut penyebut. Jadi A ingat burung elang disebut pembilang, B ingat laut disebut penyebut. Jadi pada pecahan 1/2, angka 1 yang di atas tadi disebut pembilang, dan angka 2 yang di bawah ini disebut penyebut. Bu, bagaimana kalau 1/4, Bu? Iya sama. Angka 1 yang atas disebut pembilang, angka 4 yang bawah disebut penyebut. Oke, anak-anak paham ya? Kita lanjut ke aturan dalam pecahan. Jadi dalam pecahan ada beberapa aturan yang harus kalian ingat. Yang pertama, jika A lebih kecil dari B, maka AB disebut pecahan murni. Contohnya 5/3. Lalu jika A lebih besar dari B, maka BA disebut pecahan tidak murni. Contohnya 7/8. Dan aturan yang terakhir, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contohnya adalah 3/7/2. Ini anak-anak ya, ini harus kalian pahami ya, diingat ya. Kita lanjut ya. Kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Yang pertama itu adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bentuk pecahan paling dasar, yaitu A per B, yang membentuk konsep penyebut dan pembilang. Ya, jadi pecahan biasa ini pecahan yang paling dasar ya, Nak ya. Kalian harus paham ya. Nah, dari konsep A per B, di mana A sebagai pembilang, ingat Ibu bilang tadi yang di atas ya, berarti ya, ingat burung elang sebagai pembilang, dan B sebagai penyebut. Ingat laut tadi, B itu di bawah, berarti penyebut. Nah, pecahan biasa inilah yang digunakan sebagai perbandingan antara satu untuk semua atau sebagian dari suatu unit. Ya, jadi kalau pecahan biasa bentuknya itu adalah A per B. Yang A disebut pembilang, B disebut penyebut. Nih, Ibu kasih contoh. A per B kita masukkan angka 2/3. 2 karena di atas kita sebut dengan pembilang.
3 yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Nah, pecahan biasa juga merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang dimana nilai pembilang kurang dari nilai penyebut. Ya, jadi pastikan kalau pecahan biasa itu, angka yang di atas itu pasti akan lebih kecil daripada angka yang di bawah. Ya, nih ya, ada ketentuannya. Jadi cara membacanya sebagai berikut. 1 garis miring 2. Dibaca setengah, atau dibaca 1/2, atau dibaca juga 1/2. Lalu 1 garis miring 3. Dibaca 1/3 atau 1/3. Jadi begitu pula seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Yang penting konsep ini harus kalian ingat. Kita lanjut ya ke jenis pecahan berikutnya. Jenis pecahan yang kedua adalah pecahan desimal. Nih, pecahan desimal adalah sebuah bilangan yang memiliki ciri khas dengan tanda koma. Ya, jadi ciri dari pecahan desimal itu ada dia punya koma. Ya, jadi ciri dari pecahan desimal itu akan ada tanda koma. Ya, tahu ya tanda koma ya nak ya, seperti ini. Nah, pecahan desimal ini dapat diperoleh melalui pembagian dua buah bilangan yang kemudian disebut dengan sebutan penyebut dan pembilang. Nih, Ibu kasih contoh. Contohnya bilangan 1/2, di mana angka 1 adalah penyebut dan angka 2 adalah pembilang. Oh sorry anak-anak, salah ya. Angka 1-nya ini bukan menyebut. Angka 1 yang di atas berarti pembilang ya. Angka 2 penyebut. Sorry, ini terbalik ya. Nah, jika kedua bilangan tersebut kita bagi ini ya. 1/2 kita bagi. 1 dibagi 2. Itu dapatnya 0,5 ya nak ya. Kalian hitung saja. 1 dibagi 2. 1 tidak bisa dibagi 2. Kalian tulis 0 dulu. Terus kasih koma. Terus turunin 0. Terus kita masukkan angka 5. Ya, jadi dapat 0,5. Nah, 0,5 inilah yang disebut pecahan desimal. Ya nak ya. Jadi 1/2 ini termasuk ke dalam pecahan biasa. 0,5 yang disebut dengan pecahan desimal. Nah, dari penjabaran pecahan desimal di atas dapat diketahui bahwa untuk memperoleh pecahan desimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan pecahan biasa. Jadi, untuk mencari pecahan desimal, kalian harus bagi dulu pecahan biasa tersebut. Baru kita bisa dapat pecahan yang ada komanya. Pecahan yang ada komanya itulah yang disebut dengan pecahan desimal. Namun, perlu diingat nih, ada satu hal lagi keistimewaan pecahan desimal, yaitu cara penyebutan atau cara membacanya. Untuk pecahan desimal 0,5 maka dibaca 0,5. Untuk pecahan desimal ya 0,25 dibaca 0,25. Begitu pula seterusnya. Ya, jadi 0 di depan harus dibaca ya 0,5, 0,25. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Lalu kita masuk ke jenis pecahan yang terakhir. Ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Jadi ada 3 ya nak ya, ada bilangan bulatnya, ada pembilang, dan ada penyebutnya. Nah, pecahan campuran merupakan bentuk pecahan biasa tidak murni yang disederhanakan hingga tidak dapat dibagi lagi. Ya, jadi dia itu sudah disederhanakan sehingga tidak bisa dibagi lagi. Ini contohnya. Ada pecahan 5/2. Nah, anak-anak ingat ya, pecahan 5/2 ini disebut dengan pecahan biasa. Lalu kita buat menjadi pecahan campuran. Caranya seperti ini nak. 5 dibagi 2. 2 dikali berapa yang hasilnya di bawah 5?
2 dikali berapa, nak? 2 dikali berapa yang hasilnya di bawah 5? Ya, dikali 2 ya. 2 dikali 2. Berapa hasilnya? 4. 5 ke 4, sisa berapa, nak? Sisa 1. 5, jadi 2 kali 2 kan 4. 5 dikurang 4. Kita tulis sisanya 1 di atas sini, lalu tulis di sini. Karena penyebutnya 2, kita tulis lagi 2. Ya, jadi dapatlah pecahan campurannya 2 1/2. Kalau pecahan biasanya 5/2. Paham ya, nak ya? Nah, pecahan campuran di atas cara membacanya adalah 2 1/2 atau 2 1/2. Oke, anak-anak. Inilah materi pecahan bagian pertama. Jadi kalian cukup mengenal dan memahami apa sih itu pecahan dan apa sih jenis-jenis pecahan, ya. Jadi kita sudah tahu ya apa itu pecahan. Lalu tadi kita tahu ada 3 jenis pecahan ya. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa subscribe channel ini ya supaya tidak ketinggalan materi berikutnya. Sampai ketemu di materi berikutnya ya, nak. Materi pecahan part 2. Materi pecahan bagian kedua di mana nanti Ibu akan membahas kelanjutan tentang pecahan. Kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan pecahan-pecahan tersebut. Ya, anak-anak, cukup sampai sekian. Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi materi ini dari awal ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Sampai jumpa, selamat belajar, Tuhan memberkati.